Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di halaman pagelaran Sasono Sumewo, pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk melihat kondisi Tugu Thomas Warso peninggalan Sinuhun Pakubono ke-11 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk masalah pembangunan Tugu Thomas Warsa oleh Sinuhun Pakubono ke-11 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bagian dari dawuh dari Sinuhun atau perintah dari Sinuhun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah selesai membangun Keraton Kulon. Begitu Keraton Kulon selesai, akhirnya Sinuhun Pakubono ke-10 memerintahkan untuk membuat Tugu Thomas Warso yang sampai sekarang ini ada di halaman Sasono Sumewo pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Anjing terkait dengan Keraton Kulon, Keraton Kilen, nah kan juga ada Tugu Thomas Warsa. Lah itu nopo niku Anjing? Jadi perbedaannya antara Tugu Thomas Warsa dengan Keraton Kilen itu, kalau Tugu Thomas Warsa adalah atau Tugu Thomas Warso itu adalah monumen keberadaan keraton 200 tahun Keraton Kasunanan Surakarta. Dibuatlah tugu di depan pagelaran. Jadi itu sebagai monumen ya. Ya, bentuknya kan seperti bulat globe ya, bulat dunia kan. Bulat dunia. Sementara kalau Keraton Kilen atau yang dikenal dengan dalam Probo Probo Sono ya, Probo Sono itu dibangun justru ketika Pakubono ke-10 mendapatkan wangsit ya, untuk bisa Keraton Kasunanan Surakarta bisa lestari, santun, maka harus dibuat bangunan baru, keraton baru yang ada di sisi sebelah barat gunung ya, jadi yang harus dipahami sebelah barat gunung. Nah, pengertian gunung saat itu ada dua, yaitu antara Gunung Lawu ya, dalam catatan-catatan yang tim dapatkan ada Gunung Lawu, ada juga pemahaman gunung yang lain. Kenapa? Karena sejak dari zaman era Kartosuro di dalam lingkungan Keraton Kartosuro sendiri juga sudah ada bukit di Kartosuro sana. Demikian juga yang kemudian dipindahkan ke Keraton Kasunanan Surakarta juga ada bukit yang di daerah dekat Bandengan ya. Nah, disitulah kemudian bangunan itu dibuat yang kemudian dikenal dengan sebutan dalam Probo Sono atau yang juga dikenal dengan Keraton Kilen. Itu perbedaannya. Kalau Tugu Thomas Warsa itu sebagai peringatan Kanjeng. Ya. Nah itu yang bangun siapa dan tahun berapa itu Kanjeng? Tugu Thomas Warso itu kalau nggak salah juga sama ya, PP 10 ya. Maaf, bukan PP 10 ya. Itu kan 1945 berarti PP 11. PP 11 ya. Kalau yang Keraton Kilen ini yang bangun? Kalau Keraton Kilen 100% PP 10. Jadi itu dibangun karena ada wangsit tadi ya, bahkan beliau itu 2 kali mendapatkan wangsit ya dalam mimpinya. Satu membangun Keraton Kilen ya, yang kedua adalah membangun bunker. Jadi dalam pandangan mimpi beliau itu akan terjadi perang yang besar. Nah, karena itu harus dibuatkan persembunyian di bawah tanah, sehingga ketika kemarin bersih-bersih di Keraton Kilen itu ditemukan beberapa bunker ya. Karena itu jadi Pakubono 10 sudah memprediksi akan terjadi perang yang besar yang kemudian terwujud ketika beliau justru sudah surut ya. Sudah tidak lagi memerintah Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama. Berarti gini Kanjeng, artinya baik itu Tugu Thomas Warsa maupun Keraton Kilen itu saat itu keraton belum genap berusia 200 tahun ya? Belum. Karena kalau kita bicara pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta kan hitungan Masehinya kan
17 Februari 45. 1745 kan. Iya. Nah, jadi kalau 200 tahun kan 1945. Sementara kan masa pemerintahan Pakubono ke-10 kan hanya sampai 39. Berarti itu selanjutnya setelah PB 10 membangun Keraton Kilen, nah terus dilanjutkan oleh PB 11 dengan membangun Tugu Thomas Warsa itu tadi, Jeng? Iya. Jadi Tugu Thomas Warsa itu hanya sebagai pengingat ya. Nggih. Pengingat terkait dengan apa namanya bahwa Keraton Kasunanan Surakarta sudah berusia 200 tahun. Nggih. Itu. Nah, cuman yaitu setelah dibangunkan Keraton Kilen, justru Pakubono ke-11 dan Pakubono ke-12 tidak berani menempati. Konon katanya banyak yang menunggu dalam tanda kutip. Gitu. Makanya saran kami tim yang saat ini sedang menyusun perencanaan untuk renovasi keraton, ya, saya menggunakan istilah renovasi ya, tidak revitalisasi. Kenapa? Karena memang kita berharap bangunan-bangunan itu direnovasi untuk diperbaiki, ya, dan saya syukur bisa dipergunakan, tapi penggunaannya tidak untuk, kalau saran kami tidak terbuka untuk umum. Ya, kenapa? Karena kita harus menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sejarah dari bangunan-bangunan yang ada di dalam lingkungan keraton. Bahkan kita harus belajar dari tempat lain, diantaranya bahkan di Tiongkok pun kita punya Forbidden City, ya, kota terlarang. Ya. Bahkan di Keraton Yogyakarta punya Gedung Jeni, Gedung Kuning, ya, tempat kediaman Ngarso Dalem, itu juga tidak terbuka untuk umum. Nah, harapannya kalau ini sudah direvitalisasi, justru itu dipakai untuk tempat menerima tamu-tamu penting keraton. Itu akan menjadi nilainya lebih. Ji, berarti untuk kenegaraan gitu ya. Iya, bahasanya tidak untuk kenegaraan ya, karena gini ya, kami melihat bersama tim itu dalam bukan dalam Pendapo Sasono Hondrowino itu nilainya sudah berbeda, karena konsep Hondrowino itu kan sekarang ini lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan secara publik ya. Nah, justru kita harus punya tempat yang masih private, yang memang hanya orang-orang tertentu, kalangan atau tamu-tamu tertentu yang memang diterima di situ. Taruh kata mungkin tamu negara, ataukah mungkin juga